Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita masuk ke kajian suluk online, kajian tematis, tema tentang haji ke pertemuan ketiga. Ya, semoga kita bisa mempelajari aspek-aspek suluk di dalam haji, berbekal buat mereka yang mau umroh atau haji. Dan kalaupun tidak pergi secara fisik ke sana, kita harus berumroh dan berhaji secara hakiki. Kita semua, gitu ya, pergi atau tidak pergi ke sana. Jadi hakikatnya harus kita dapatkan. Jangan sampai cuma keluar uang banyak, capek gitu ya, pulang tidak berubah akhlaknya gitu ya. Sabarnya tidak bertambah, syukurnya tidak mengembang, itu kan jadinya sayang gitu semua upaya rasanya jangan sampai apapun yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, semoga menambah kedekatan kita, ketakjuban kita pada Allah Ta'ala. Nah, baik kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya pertemuan ini Dia berkahi, menjadi majelis ilmu yang dinaungi oleh doa-doa dari para malaikat yang mengembangkan sayapnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita bercermin dari surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi ada aspek tentang penyembelihan dari haji yang terkait dengan Idul Adha nanti ya. Nah, nanti kita akan lihat apa sih kaitan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa perjalanan haji itu ke Baitullah adalah sebuah perjalanan mentauhid gitu. Dan di sana harus menyadari batas-batas haram itu berkaitan dengan tidak boleh berperang dan harus menyembelih aspek-aspek yang aspek-aspek binatang dalam diri kita gitu. Nah, hari ini disebutkan oleh Allah Ta'ala gini dalam surat Al-Baqarah 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung, sembelihlah hadyu. Ini binatang ternak yang mudah didapat. Kemudian dikatakan jangan mencukur rambut kepala sebelum hadyu itu sampai di tempat penyembelihannya. Ini semua penuh dengan simbol. Kemudian dikatakan jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepala, dia wajib berfidyah, berpuasa, dan bersedekah atau berkurban. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang haji tamatu gitu ya. Nanti ada bermacam-macam tentang ketentuan 10 hari yang sempurna. Yang menarik di akhir ayat ini dikatakan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumannya. Jadi orang yang haji pun diseru untuk takwa pada Allah. Nah, kalau udah kalimat takwa ini kita ingat bulan Ramadan, surat Al-Baqarah ya kan? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu gitu kan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi saum Ramadan yang kita lakukan ini sudah tengah bulan begini, ujung-ujungnya membentuk takwa, dan takwa ini sesuatu yang bahkan di haji dan umroh itu diseru. Bahkan para nabi pun disuruh untuk takwa. Jadi takwa adalah kunci gitu, persiapan haji dan umroh. Karena dengan takwa orang diajari oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah gitu kata Allah Ta'ala. Diajari tentang apa? Semua hal dalam pernik-pernik kehidupannya. Tentang gimana cara ngadepin anak, pasangan, situasi pekerjaan, sampai sepraktikal itu cara pengajaran Allah pada hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, hingga kemudian adalah wajib buat kita mengetahui, mempelajari aspek-aspek takwa. Apa tanda-tanda orang yang bertakwa gitu. Nah, kita sekarang lihat tentang ayat ini lebih dalam lagi. Kita zoom in, apa sih perkara penyembelihan hewan. Jadi ingat bahwa tahapan penyembelihan nanti pun kita akan menyembelih kan kambing atau sapi bagi yang mampu sebagai bagian dari Idul Adha. Kenapa Idul Adha itu erat kaitannya dengan haji? Karena itu adalah sebuah simbol proses penyembelihan sifat-sifat hewani di dalam diri. Ya, makanya surat-surat Al-Qur'an bicara tentang ada nama surat namanya Al-Baqarah.
Nah, kalau kita mau merenung ya, ini kan Al-Quran, petunjuk buat manusia. Kenapa sampai ada surat namanya Al-Baqarah, ada surat namanya Al-An'am, An-Nahl, itu binatang-binatang semua tuh. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran mengatakan dan mereka lebih sesat atau dikatakan sebagai kal an'am, seperti binatang ternak. Itu adalah manusia, bicara tentang manusia, raganya manusia, pakai dasi, ngomong kayak manusia, keren gitu ya. Cuma kelakuan kayak binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Tidak mencari Allah, kerjanya cuma memamah biak, ya makan, berreproduksi. Jadi hal-hal yang materialistik itu simbol binatang ternak. Itu disebut sebagai kal an'am, bagaikan hidupnya bagaikan binatang ternak saja. Jadi walaupun penampilannya manusia, tapi yang dicari hanya duit, 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 gelar-gelar, gelar, pangkat-pangkat, pangkat gitu ya, naik jabatan, itu sama dengan memamah biak rumput sebenarnya. In essential. Karena hakikat manusia yang sebenarnya dia harus mencari Allah Ta'ala. Desain dari qalb kita itu mencari Allah. Oleh karena itu, kita menemukan banyak fenomena orang mencari dunia, punya banyak macam-macam, tapi kok hatinya kosong, gitu ya. Ada yang hampa dalam dirinya. Maybe that person is very famous, dia sangat ternama, banyak followersnya. Kurang apa secara dunia. Tapi setelah hiruk pikuk itu reda, ketika dia sendiri, mungkin disitulah kesepian menyergap. Makna hidup hampa. Dia hanya hidup dari satu kesibukan ke kesibukan lain yang tanpa henti dan orang mungkin lebih cenderung memeras dia untuk dijadikan komoditi uang lagi ya dan lain sebagainya. Dan orang akan capek karena jiwa desainnya adalah untuk mengenal Allah. At some point dia akan merasa frustrasi kalau Allah tidak menolong dan tidak memanggil, tidak memberikan sebuah hawa kehidupan ke dalam jiwanya. Dia akan cenderung numb that pain gitu. Dia akan cenderung menyembunyikan rasa sakit karena kehampaan itu dengan mencoba mengisinya dengan berbagai pleasures, kesenangan dunia. Mungkin makan yang banyak gitu ya atau you name it apa namanya hal-hal yang bisa membuat dia sedikit terdistract dari rasa sakit karena kehampaan yang ada di dalam hatinya. Ya. Nah, makanya di sini agama memberikan solusi sebenarnya di situ. Semua aspek syariat, semua kitabullah gitu memberikan guidance tentang itu. Nah, jadi tentang penyembelihan itu bicara tentang proses penyembelihan aspek hewan dalam diri. Pemalesnya mesti disembeli gitu ya. Kurang rajin belajar, males tahajud, itu adalah sifat-sifat hewani yang hadir dalam diri kita dalam bertingkat-tingkat. Kalau sudah binatang ternak tuh udah ada lumayan itu. Kadang ada yang fasenya binatang buas, pemarahnya luar biasa gitu ya. Seperti itu. Itu harus disembelih karena tidak mungkin kita membangun baitullah dalam diri atau rumah Allah dalam hati kita sementara penuh dengan berhala-berhala dalam hati kita, sesuatu yang mempengaruhi dan memimpin keputusan-keputusan dalam kehidupan kita itu berhala. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing, ada patung, ada arca. Itu bicara tentang baitullah, rumah tentang dalam hati kita. Ya, jadi memang harus bersih kalau mau ke sana itu. Baitullah itu harus betul-betul tidak ada selain Allah. Itu yang kategorinya qalbun salim. Dia harus bersih dari segala hal yang tidak Allah sukai. Maka Allah hadir di sana nanti. Artinya memang dalam hati kita harus tidak boleh ada sesembahan selain Allah. Itulah makna kita bertasyahud setiap hari asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ngomong kencang ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi masih mengandalkan gaji bulanan, itu sesembahan. Nggak ngaku sih, aku nggak mengandalkan. Tapi begitu berkurang, begitu hilang, ketar-ketir ya sama itu sebenarnya mengandalkan, menyembah. Jadi dua, kalau kalau mau ada dua parameter. Satu, ketergantungan kita kan misalkan, enggak, saya merasa nggak tergantung. Coba disimulasi dengan hilang hal itu. Apapun itu. Ya, kita merasa nggak tergantung sama pasangan. Coba disimulasi dalam pikiran. Misalkan dia pergi atau
meninggal atau apa, derajat ketar-ketir hati kita segimana gitu. Simulasikan saja dan kita harus jujur apa adanya gitu. Kalau semakin kita seolah tak berdaya, sesuatu itu pergi, berarti itu telah jadi sesembahan kita. Karena kita mengandalkan banget gitu. Begitu nggak adanya itu, waduh kolaps kayaknya. Berarti nyandarnya ke sana selama ini. Begitu di antara cara-cara Allah untuk membuktikan bahwa kamu masih menyembah sesuatu selain aku. Kadang dalam kehidupan diuji gitu. Untuk menampakkan ihwal kita yang sebenarnya dari saat ke saat. Ya, ada tuh kasus ibu-ibu uang pensiun berapa ratus juta dibikin hilang, ditipu orang. Wah, padahal udah digadang-gadang tuh. Ini untuk persiapan hari tua gitu kan. Nah, itu hati-hati tuh. Allah cemburu, dia terlalu mengandalkan pensiun, diambil aja gitu gampang. Hitungan hari, dia kerjanya tahunan. Nah, harus takut dengan makar Allah. Ya, jadi mesti banyak istighfar. Kok gitu ya Teh, kok Allah ngambil itu? Loh justru itu untuk menyelamatkan. Allah sayang sama orang itu. Kalau dia meninggal, masih nyender ke sana, belum sempat taubat, celaka di sana, di alam sana. Dibersihkannya lebih 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 lagi menyakitkan. Jadi bagi orang-orang yang Allah kehendaki, Allah sayangi, pembersihannya kontan di sini. Itu, dan ini ya, separah apapun, semenderita apapun kita di alam barzakh, ini mursyid saya yang ngomong. Kalaupun ya seumur hidup, sisa hidup kita, you name it, 30 tahun, 40 tahun lagi misal, setiap hari menderita terus misalnya, misal. Itu nggak ada bandingannya dibanding penderitaan di alam barzakh 5 atau 10 menit saja. Bayangkan betapa berat alam yang akan kita lalui di depan. Nah, ini memberi perspektif buat kita agar tidak cengeng menghadapi kesulitan hidup, agar tidak putus asa menghadapi sedang disempitkan oleh Allah misalkan, dan harus melihat bahwa oh ini pasti ada yang Allah memberi yang lebih baik gitu. Kalau Allah mengambil sesuatu pasti karena ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, tapi butuh iman untuk itu dan butuh takwa. Takwa itu sahabat-sahabat kata surat Al-Baqarah ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada yang gaib. Gaib tuh nggak kelihatan. Aku diambil begini, terus aku gimana ya Allah? Nggak kelihatan kan? Gimana cara bayar sekolah anak-anak? Tidak kelihatan di benak kita, tapi kita percaya. Suatu saat ada. Banyak yang bertestimoni minggu lalu, ya Bu Utami bertestimoni itu kan 12 tahun tinggal suami gitu, tapi kok bisa aja tuh anaknya lulus semua. Nah, itu kan jadinya kita jadi tambah yakin Allah yang memberi rezeki. Teori sih pinter ya, yang beri rezeki siapa? Allah gitu. Gitu diuji, itu. Makanya dunia ini inilah dunia yang untuk menempa azman ya. Tekad kita bener nggak gitu. Jangan kalau teori, teori, tapi kalau suruh berenang belum tentu gitu. Nah, ini kita alhamdulillah apapun sahabat-sahabat, takdir kehidupan itu Allah sudah rancang dalam perhitungan yang terbaik. Dengan meticulous, semua detailnya tuh suci dan mensucikan. Nah, jadi terkait dengan perjalanan umroh atau haji, ya memang kita harus mengidentifikasi aspek-aspek kehewanan dalam diri kita ya. Masih marahnya, malasnya, gitu kan, kurang cergas gitu ya, atau susah memberi maaf gitu ya, sulit untuk move on. Nah, itu aspek-aspek hewani yang berat banget gitu. Hewan tuh kan sangat cenderung instingtif. Disakitin langsung wow, marah atau apa. Itu mereka sih tidak akan diminta hisab karena itu tidak punya jiwa mereka ya. Cuma ada roh sama badan aja gitu. Instingtif. Tapi kalau manusia kekelakuan seperti itu ya enggak pantas. Karena kita punya jiwa dan kita harus punya akal untuk bisa berakhlak. Karena itu Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu. Nah, di dalam thariqah itu biasanya proses penyembelihan ini yang bukan secara fisik,
yang fisik ada ya, kita menyembelih tiap tahun misalkan seminimalnya, atau kita akikah itu boleh, ataupun di luar itu misalkan, duh ini anak bandel-bandel banget misalnya, aku kurban deh gitu, bisa juga tuh sebagai bagian dari semoga nazarnya buat si anak itu, sifat sifat apanya gitu semoga Allah ambil, orang tuanya yang berkurban gitu, menyisihkan sebagian, itu bisa gitu, semoga jadi persembahan ya. Nah, cuman di dalam aspek suluk itu penyembelihan itu juga harus terjadi. Kalau kita lewat istighfar ya kan, di dalam tarekat itu ada term yang spesifik disebut dengan riyadoh gitu. Apa itu? Nah, itu harus ikut kajian terpisah namanya serambi suluk ya. Jadi di tarekat Qudusiyah itu menyediakan satu kelas khusus, kelas serambi suluk 1 tahun desainnya itu untuk mempelajari aspek-aspek ini gitu. Semuanya dipelajarin tentang jiwa, apa itu aspek hewan gitu ya. Ada 3 macam jiwa semua tentang Al-Qur'an ya. Dan tidak berbayar. Mereka tidak pernah minta bayaran untuk mengajar Al-Qur'an. Oke, kita lanjutkan tentang nah ini yang menarik. Di ayat ini disebutkan tentang di antaramu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya gitu. Terjemahannya gini, di antaramu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya. Seolah-olah itu hal yang terpisah. Padahal kalau kita membaca bahasa Arabnya itu barang siapa yang sakit, aubihi, yang dengan sakitnya itu gitu, membuat kepalanya terganggu. Itu karena tidak boleh bertahalul sebelum selesai sebuah urusan yang hak. Jadi itu simbol ya di hatinya ada penyakit. Kalau orang hatinya berpenyakit itu dia pasti punya dampak ke pemikiran dia. Itu lambang kepalanya sakit. Kalau orang pendengki hatinya, mesti pemikirannya error, itu otomatis. Ya, apa aja salah gitu. Dengki soalnya. Dia punya dengki. Jadi di hatinya ada penyakit. Penyakit sombong misalkan ya. Kepalanya error tuh cara berpikirnya. Nggak benar. Nah, itu hati-hati gitu. Jadi cara kita memperbaiki apa namanya cara berpikir harus dimulai dari hati, sebanyak istighfar. Selama hatinya masih bercokol penyakit-penyakit hati pasti berpengaruh kepada cara dia berpikir. Artinya dia merespon kehidupan pun dengan cara berpikir yang tidak pas, tidak benar gitu. Itu yang disebut dengan ihwal, gangguan di kepala. Nah, ini salah satu parameter nih kalau mau berumroh, berhaji gitu ya. Kalau kehidupan dunia itu ya masih membuat kita pusing, pergantiannya gitu ya, kejutan-kejutannya masih bikin kita rungsing, dikit-dikit beriak hati, itu mesti ada proses berpikir yang belum pas. Kenapa belum pas? Mesti di hatinya masih ada penyakit, karena apa yang ada di hati dia akan merembet ke kepala. Kata siapa? Kata Al-Quran. Di antaramu ada yang sakit, au bihi, yang dengan sakitnya itu membuat kepalanya terganggu. Nah, jadi ini di antara kita mengevaluasi ketika kita masih ketar-ketir, gampang khawatiran ya, gampang pusingan gitu menghadapi sebuah fenomena tertentu, ini berarti ada cara berpikir yang belum pas. Mesti dipengaruhi dengan apa ini mungkin saya masih cinta dunia, itu penyakit hati. Merembet ke kepala dengan ya simptomnya macam-macam gitu. Terus gimana caranya? Banyak istighfar dan harus taubat gitu. Ya nanti kita lihat di sini berikutnya ya. Masih ihwal gangguan di kepala. Nah, kita loncat ke ayat 8 surat Al-Baqarah. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang mukmin. Jadi ada orang-orang yang mengklaim kami orang beriman. Padahal kata Allah itu bukan mukmin. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa disadari. Kenapa? Di dalam hati mereka ada penyakit tuh sama polanya. Di dalam hati mereka ada yang penyakit. Jadi mungkin ini orang-orang yang udah sholat, udah zakat, mungkin umroh berkali-kali, saum juga ikut. Dan mereka mengatakan, kami udah orang yang beriman. Terus kata Allah, mereka bukan orang-orang yang beriman. Ngeri nggak di situ? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sama Allah, kamu belum beriman. Mesti takut itu.
Astagfirullah. Karena iman itu kata Rasulullah dicabut seperti rambut dicabut dari tepung. Aduh nggak kerasa. Sambil tidur bisa dicabut. Kalau Allah ingin ya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Semoga terlindung. Kita nggak tahu. Misalkan kita sompral ngomong apa, terus Allah tidak berkenan dicabut itu iman. Terus kita merasa karena sholatnya rajin, ya kan, saumnya, ditambah Senin Kamis dan lain sebagainya. Merasa kami orang beriman. Di sini kita masih takut, sahabat-sahabat. Karena Allah sendiri yang mengatakan mereka bukan orang yang beriman. Kenapa? Di dalam hatinya ada penyakit. Jadi disebut mereka orang yang mendustakan. Dan dikatakan mereka adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sementara mereka berpikir kami berbuat perbaikan. Bayangkan ironinya. Ngerinya di situ. Kita berasumsi kayaknya saya berkontribusi nih bagi peradaban buat Islam atau apa. Di mata Allah, kamu berbuat kerusakan. This is the worst nightmare. Kita berasumsi. Nah, ini yang harus kita takut gitu ya. Oke, dipanggil untuk haji, umroh, dan lain sebagainya. Tapi jangan-jangan ini kita termasuk kategori golongan orang-orang yang menipu diri sendiri tanpa kita sadari. Di sini kita mesti istighfar banyak-banyak. Karena kebanyakan dosa itu kita nggak paham bahwa itu bersalah gitu. Dan kita harus meminta maaf pada Allah. Ikhwal sesuatu hal yang kita nggak tahu bahwa itu tuh salah. Di mata Allah, unacceptable. Ya, ini ayatnya. Kemudian ketika kita bicara tentang orang-orang yang berdusta, kita menjadi ingat tentang orang-orang yang mendustakan agama di dalam surat lain. Dikatakan pendusta agama itu berkaitan dengan orang yang din gitu ya. Jadi orang yang berkaitan dengan mendustakan agama itu pelit ya, bakhil dan riya. Makanya di sini penebusnya adalah dengan fidyah dan saum. Dan kenapa fidyahnya ke anak yatim piatu atau fakir miskin? Jadi spesifik gitu ya, dosa-dosa yang melemahkan kita itu biasanya dosa-dosa yang berkaitan dengan bakhil dan riya. Bakhil itu takut miskin, takut kurang, ya, takut ini, takut itu. Sampai saking parahnya sampai nggak ngeluarin zakat. Itu hati-hati, bahaya banget. Itu zakat itu bukan harta milik kita, harta milik orang. Kalau dia tidak dikeluarkan, dia mengotori harta yang lain. Nanti Allah ambilnya menyakitkan. Nah, bisa ditipu orang sekalian, seharta-harta yang lain karena udah terkontaminasi yang lain. Jadi kalau bakhil tuh ya takut dipandang kurang sukses sama orang, maka dia memaksa-maksakan dirinya. Itu hati-hati, itu penyakit hati. Takut dipandang oleh keluarga besar kurang keren, ya mau Idul Fitri nih biasanya pamer mobil, yang lain wah ganti mobil aku kurang. Nah itu kena tuh penyakit hati berarti. Kalau masih ada perasaan membanding-bandingkan, takut miskin, takut dipandang kurang keren, takut dipandang kurang sukses, itu berarti ada aspek ria dan aspek batil di dalam hati kita. Nah, itu butuh istighfar banyak-banyak karena yang dia kejar sebenarnya cuma prestise di mata orang, bukan di mata Allah Ta'ala. Nah, jadi nggak boleh kalau mau ini salah satu indikator ke Baitullah gitu. Ini hal-hal seperti ini udah nggak boleh ada gitu. Mau pulang dari sana, mau menjalan ke sana, hajah ibu, ya udah umroh, tapi masih peduli dengan wah itu pakai tas keren gitu ya, harus kelihatan logonya gede biar kelihatan tas branded. Nah berarti masih dipengaruhi dunia gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu udah tidak boleh ter, terikat oleh pandangan manusia. Harus bebas ya orang-orang yang berhaji dan umroh. Itu yang terkait dengan, jadi satu ayat terkait dengan yang lain. Ya. Ini tentang penyakit-penyakit di kepala nih. Nah kemudian setelah berhaji baru dilakukan tahalul. Tahalul ini menarik sahabat-sahabat. Ini kan potong rambut gitu ya. Itu seperti akikah mirip pada hakikatnya. Jadi anak itu kan dipotong rambutnya, dicukur gitu ya. Fungsinya secara simbolis memotong hal-hal yang tumbuh ketika dia
dalam rahim ibu, ya. Hal-hal yang tidak pas ini contoh apa namanya simbolisme, misalkan ibu dan bapaknya ini fase rahim ya, kan dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya menjejak ke anaknya yang sedang ada di dalam rahim. Walaupun bapaknya tidak secara fisik mengandung, tapi kalau dia korupsi ya kena anaknya. Nah, hal seperti itu penyakit hati ingat akan berdampak ke kepala, ke pemikiran. Maka simbolnya dipotong rambutnya, dicukur, akikah gitu. Itu fungsi tahalul itu seperti akikah. Jadi memotong semua hawa buruk yang diperoleh selama si jasad ada di dalam kandungan ibu. Nah, karena pasti susah menahan nggak marah selama 9 bulan gitu ya, nggak kesel. Nah, biasanya residu-residu itu polusi kena ke anaknya gitu. Semua kehororan, misalkan ketakutan kurang rezeki itu berimbas ke si bayi, ke janin. Iri dengki ada juga masuk. Jadi itu si bayi belum lahir udah terpolusi, terkontaminasi oleh hal-hal yang kedua orang tuanya, itu hadis Rasulullah banget tuh. Nanti terlahir fitrah, kedua orang tuanya yang mempolusi dia sejak bahkan dia sebelum terlahir. Itu yang kita mesti banyak-banyak istighfar ya. Apalagi ibu-ibu yang sedang mengandung gitu atau persiapan untuk ingin mengandung ya. Jadi siapin hati betul. Nah, tahallul pun seperti simbol dikembalikan ke fitrah. Maka ini ada kaitan antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Idul Fitri hari kembali ke fitrah. Seperti bayi yang lahir lagi. Nah, jadi itu diamplifikasi di Idul Adha ada dengan ritual tahallul. Jadi apa itu fitrah? Nah, itu kembali harus menjadi sebuah pencarian buat kita. Jangan sampai kita merayakan Idul Fitri ketupat, lontong semua ya, parsel gemerlap tapi secara suluk, secara jiwa kurang ada pertumbuhan yang signifikan. Itu kan sayang sekali padahal kita sudah lapar, haus, ya menahan ini itu. Jangan sampai hanya cuma dapat lapar dan dahaganya saja, tapi jiwa tidak mendapatkan cahaya dari situ. Nah, ini aspek lain. Ini masih terkait dengan penyakit di kepala gitu. Berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan tadi ya. Kita lihat surat 7 ayat 40. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mengerikannya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan tidak akan masuk surga mereka sebelum gitu unta masuk ke dalam lubang jarum gitu. Jadi unta tuh simbol gitu ya, harus mengecil sampai sekecil benang sampai dia bisa masuk lubang jarum. Ego kita harus mengecil dan itu dibantu dengan proses penyembelihan tadi atau proses tahallul. Nah, makanya memang tahallul ini kan mirip akikah secara prinsip. Agar kembali ke fitrah. Nabi Isa tuh mengatakan, jika kamu tidak bertaubat seperti taubatnya anak kecil, kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga gitu. Jadi ayatnya kuncinya taubat sampai kita kemudian menemukan fitrah, kembali kepada seperti kita dilahirkan dulu. Itu. Ya, jadi ritual dari semuanya, jadi output orang yang berumroh dan haji secara hakikat, mau itu pergi ke sana maupun tidak itu. Dia menjadi, kalau anak kecil, sahabat-sahabat, bayi itu kan, aduh, so innocent gitu ya. Mereka tuh sedetik marah, semenit kemudian udah ketawa-ketawa bareng gitu. Jadi they don't hold grudges gitu anak kecil. Itu kualitas fitrah kolbnya. Mereka nggak menyimpan dendam kesumat lama-lama, apalagi berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun ada ya. Jadi itu sampah di dalam hati itu bikin pikiran rungsing itu makanya. Nanti muncul psikosomatis macam-macam tuh gara-gara itu. Kenapa? Kita menyimpan perasaan-perasaan yang sebenarnya nggak perlu disimpan, sampah-sampah hati. Jadinya kan nggak ada bayi lahir cemberut, stres gitu, nggak ada. Mereka happy kan masih fitrah. Tidak curigaan nih. Nanti later on kita yang cemberutan, dikit-dikit bete gitu ya, stresan. Nah, karena banyak
sudah mulai banyak endapan-endapan di dalam hati kita. Nah, akhirnya kita menjadi kewalahan dalam menghadapi persoalan kehidupan. Karena kita nggak fit kondisi hati kita. Nah, itu menjadi sebuah renungan haji dan umroh yang sesungguhnya bahwa, oh iya, jangan-jangan nih aku banyak kayaknya merasa miserable gitu ya, merasa sengsara atau sulit dalam hidup, ya aku kurang beristighfar, kurang membersihkan aspek di dalam, sehingga itu berimbas kepada bagaimana kita merespon kehidupan. Jadi pada intinya orang yang berhaji itu dia sedang berjuang membangun dirinya. Itu. Kita semua harus berhaji secara hakiki membangun diri kita. Ya. Jadi apapun yang Allah kehendaki kita sambut dengan baik. Dengan berserah diri. Oleh karena itu agama ini dinamakan Islam, aslama, berserah diri. Kata lain artinya juga damai. Karena dengan berserah diri pada Allah lah kita akan meraih kedamaian yang hakiki. Jadi nggak boleh dalam kamus kita ada putus asa gitu ya. Orang yang pentauhid, ingat, jalan the path to Hajj gitu, jalan haji atau umroh adalah jalan pentauhidan. Kita akan berjuang melihat bahwa segala yang hadir pasti dari Allah. Nah, itu. Jadi Allahnya ada disertakan di segala hal. Dengan itu dia berjuang mengatur pikirannya, perasaannya agar mencari-cari Allah apa yang kau kehendaki. Itu mentalitas yang muncul kemudian dari orang yang berhaji karena dia selalu memanggil Allah. Dia tidak mengandalkan kepada pemikirannya, tidak mengandalkan kepada plannya, tidak mengandalkan kepada apa kata orang. Yang dia peduli adalah engkau ingin aku apa gitu. Tidak ada tawar-menawar untuk itu. Itu mental yang muncul. Jadi tauhidnya kuat. Kalau tidak begitu ya apa maksudnya bertawaf di Baitullah, kan Allah yang menjadi center dari semuanya mestinya. Dan pada akhirnya tawaf itu mensimbolkan sebuah orbit bahwa kita semua harus menemukan orbit kehidupan kita masing-masing. Pekerjaan yang paling pas, ya, pasangan yang paling pas, tempat tinggal yang paling pas, semuanya. Dan hanya di situ orang tuh kokoh. Sebelum kita menemukan orbit kehidupan kita, mesti goyah kehidupannya. Selalu akan begitu dibandingkan sama orang lain dia merasa minder gitu ya. Atau di kutub lain merasa sombong, ujub, merasa lebih baik. Itu pun nggak benar. Karena kalau merasa lebih baik itu kan ujub gitu ya. Sombong itu tidak boleh dia. Dia harus, kalau lagi di atas, harus tunduk, humble. Ini semua dari Allah. Kalau lagi di bawah, kita pun menjadi berpengharapan. Jadi luar biasa gitu seorang mukmin, mau itu kurang atau lebih, dia akan selalu kembalikan itu sama Allah Ta'ala. Sumber yang satu. Gitu. Karena dengan sebuah keyakinan, pemahaman bahwa ini semua yang Allah hadirkan, itu pasti ada kehendaknya. Kalau Allah menghendaki, sekalipun itu wujudnya saya ditipu, disakiti, dirugikan gitu kan, mesti Allah yang ngatur gitu. Sehingga kita dengan penyadaran bahwa Allah yang ngatur itu udah rileks tuh. Tidak terlampau menyalahkan fenomena yang ada. Bukan berarti misalkan silakan diproses secara hukum ya, tapi hati intinya sama Allah sama saja gitu. Jadi sadarilah ya mentalitas haji itu. Makin dia bertawaf di Baitullah, makin dia melihat semua peristiwa, keadaan yang mengelilingi hidupnya adalah datang dari sumber yang satu. Ya, memang lewat aktor yang ini, yang itu, fenomenanya macam-macam, tapi ada sebuah kesatuan sifat. Jadi Allah yang mengirim itu semua. Dan hanya dia yang mengirim yang bisa menghapusnya. Begitu. Jadi kita tidak mengandalkan dukun, tidak mengandalkan orang, ya makhluknya selain Allah Ta'ala untuk bisa solve the problem karena dia yang mengirim itu semua. Gitu. Jadi inilah pentauhidan sifat. Gitu. Semakin kita bisa berhaji secara hakiki, semakin kita melihat segala sesuatu mentauhid. Nah, terakhir ya,
Rasulullah SAW berkata begini, "Hai Umar, sesungguhnya engkau akan mati sebagai syuhada," gitu. Akan terbunuh gitu maksudnya. Ini Rasulullah ngomong gini sama sahabat-sahabatnya, kalau kita karena udah kuat, jadi kasih tahu kamu akan mati sebagai Ali, bahkan dikatakan engkau akan mati, ditebas oleh pedang. Coba kita diomongin gitu sama apa, jadi nggak bisa tidur gitu ya. Aduh, aku akan mati ditebas pedang. Horor. Kapan ya sembunyi gitu kan? Enggak, mereka tuh nggak begitu. Artinya apa sahabat-sahabat? Apa yang akan terjadi kepada kita sampai cara kita meninggal itu sudah diketahui sebenarnya. Kamu bakal meninggal kena DBD ya. Kamu bakal ada uh, pilihan-pilihan takdir seperti itu. Makanya Rasulullah bisa mengatakan, "Hai Umar, kamu akan mati sebagai syuhada." Udah kelihatan takdirnya. Ali, engkau akan mati ditebas oleh pedang. Takdir kita juga udah ada. Ya, karena kita itu bukan berjuang dengan free will. There's no such thing as that. Kalaupun disebut dengan free will whatsoever, ya, itu kan ungkapan orang yang nggak mau diatur Allah. Ya. Kita hanya bisa memilih dari satu takdir ke takdir lain yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita nggak bisa menulis sendiri takdir, nggak bisa. Sadarilah kita diciptaan. Jadi takdir kita esok itu sudah ada. Almarhum guru saya misalkan ditakdirkan gini, dikasih kabar begini, sampai meninggal kamu ndak akan punya rumah. Apa jadi sedih? Ya enggak. Loh, tapi dari kantornya dikasih rumah dinas gede. Begitu jadi guru, sama muridnya dikasih rumah miliaran, tinggal di situ gitu. Jadi secara kepemilikan dia tidak punya rumah, tapi dia menikmati semua fasilitas dari Allah Ta'ala. Two different things gitu ya. Kalau kita dikasih berita gitu, kamu sampai meninggal tidak akan punya rumah, apa menjadi sedih? Nggak mesti begitu gitu kehidupan itu. Jadi harta-harta yang kita nikmati itu kadang belum tentu kita mesti memilikinya. Itu ilusi dunia ya. Cara Allah tuh macam-macam gitu. Jadi jangan jangan terlalu cepet gitu cara memandang dunia. Oh, aku jadi gimana? Tenang aja, kayak Allah nggak bisa berkutik gitu. Katanya Allahu Akbar gitu ya. Tapi begitu dihadapkan dengan sebuah permasalahan, gimana ya? Ya tenang aja. Memang nggak kebayang buat kita. Tapi percaya sama Allah. Udah, nggak usah stres. Dipikir-pikir juga. Ya kalau masih bisa ikhtiar monggo. Tapi kalau sudah mentok ya udah, nggak usah nanti sakit gitu ya. Tinggal wudhu, apa namanya, sholat, nanti saksikan bagaimana Allah menghadirkan apa-apa yang memang kita butuhkan. Jadi hari esok sudah ada, nggak usah dipusingkan. Ya, anak kita mau kemana, sudah Allah sudah aturkan, betulan. Ya, nggak usah ada ayatnya, jangan seorang ibu dibikin sulit oleh anaknya, jangan seorang ayah dibikin sulit oleh anak. Udah, bikin pusing sama anak. Iya, kita pusing sama diri sendiri aja belum tentu selamat gitu. Jadi sudah ada ketetapannya, cuma kita harus memahami apa-apa yang Allah bentuk. Cuma waham kita, hawa nafsu kita mengatakan kan belum ada. Enggak, semua sudah ada di tangan Allah. Itu makanya takwa penting. Saum itu harus sampai jadi takwa. Selama belum jadi takwa, kita nggak, sulit untuk beriman sama yang gaib. Yang kayak begitu-begitu tuh nggak kena gitu. Ya, mana katanya ada rezeki kita. Orang beriman tuh harus lebih percaya rezeki di tangan Allah dibanding rezeki yang ada di ATM-nya gitu. Rezeki yang ada di slip gajinya yang tiap bulan dia bisa hitung. Itu tergelincir tuh nanti musyrik. Kita mesti lebih percaya, tenang aja. Memang hitung-hitungan gak nyampe, tapi udah bismillah aja, nanti kita lihat bagaimana cara Allah memberikan solusi. Enak gitu. Sementara kebanyakan orang didikte oleh pemikirannya sendiri gitu ya, ketakutannya sendiri. Jadi harap dipahami ini sebagai bagian dari, ya, kalau kita berhaji yang hakiki harus seperti itu. Harus melihat semua berasal dari Allah Ta'ala. Allah sudah aturkan semuanya. Gitu. Ibnu Athaillah mengatakan begini, bahkan ya, kalau engkau berupaya keras untuk meraih apa yang sesungguhnya telah Allah tentukan untukmu, itu tanda buta mata hatimu gitu. Maksudnya berupaya keras itu sampai yang, aduh gimana ya, cemas, tergopoh-gopoh, ngoyo, ngotot gitu, sampai nggak bisa tidur gitu. Nah itu buta mata hati, tidak melihat kebenaran.
ngotot, apalagi sampai sikut kiri, sikut kanan. Aduh, nauzubillah, ya. Saking takut nggak dapat rezeki. Nah, sampai mau mengorbankan keluarganya gitu. Untuk secure keturunannya, misalkan itu kan kejadian, nauzubillah min dzalik. Nah, dari momen ke momen yang harus orang salik, ya orang yang bertobat, menjalani jalan suluk, harus lihat Allahnya. Dari saat ke saat tuh kita menjadi mengenal Allah atau tidak. Itu yang kemudian menjadi parameter buat kita. Jangan jangan sampai perjalanan haji kita, umroh kita, kerja kita gitu ya, semuanya cuman capek aja secara fisik tapi tidak ada ma'rifatnya. Nah, itu kita jadi rugi. Auzubillahi min dzalik. Ya, baik itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ikhtiar apa yang kita lakukan supaya menjaga ibadah ritual kita tidak mubazir, bahkan dinilai Allah sebagai orang sebagai orang yang tidak bertakwa. Jadi niat itu penting ya. Niat dari awal. Um, Niatnya untuk apa? Nah, untuk memurnikan niat tuh kita mesti banyak-banyak istighfar gitu. Ikhtiarnya apa? Ikuti syariat Rasulullah saja, banyak doa-doa dan zikir-zikir yang bisa membeningkan hati gitu. Karena harus kuncinya memang harus zikrun katsiro intinya ya. Nanti kalau untuk mencapai makom qalb gitu ya, qalb itu di mana makom qalb itu kondisi di mana baitullahnya, baitul dalam diri udah bersih, nggak ada yang lain selain Allah. Kalau itu terjadi, kuasa Allah hadir, tajalli gitu. Itu yang surat An-Nur ayat 35 itu misbahnya menyala. Ya. Nah, bagaimana definisi mabrur? Ya itu tadi, semua tinggal dirangkaikan. Dan bagaimana menjaga hati sepulang haji dengan tantangan iman yang naik turun, ya mesti zikrullah terus. Ya, sholat pun untuk zikrullah. Hati harus dijaga dengan banyak tawajuh, banyak-banyak memanggil dia. Jadi makin orang yang pulang harusnya haji, makin orang makin melihat, makin tergantung sama Allah itu. Ya, dia akan tergantung melihat apapun, mau kematian, mau bangkrut, dia nggak takut. Yaitu karena dia tahu Allah akan selalu megang dia. Walau alam. Ya, kita buka untuk sesi diskusi. Silahkan sahabat-sahabat. Boleh langsung di unmute. Monggo. Gimana nih Mbak Dini yang mau siap-siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi semuanya juga. wabarakatuh. Aduh, Teteh, terima kasih sangat nih, bener-bener apa namanya? Iya, di disembelih, disembelih kecintaan, kecintaan gitu ya. Yes. Pada pada apapun ya, mungkin pada anak juga ya. Ya, semua selain Allah pokoknya. Semuanya selain Allah pokoknya itu. Nah, jadi takwa itu meyakini hal yang gaib gitu ya, Teh ya. Ya. Ya ini saya sedang sedang disembelih untuk melepaskan yang selain Allah, terutama pada anak gitu ya. Kayaknya Allah itu paling tahu banget gitu ya kita. Oh Treatmentnya ya. buat kita itu ngerti banget ya. Kalau Yes. kalau gua Hot kasih ujian buttonnya ini yang mana gimana tahu ya hot buttonnya persis. yang mana itu Ya, persis ya gitu. betul, betul, betul. Dan semakin kita berjalan itu memang ujiannya akan datang juga ya Teh ya. Niscaya karena kita makin mendekat sumber cahaya ya. Iya. Hal-hal yang bersifat kegelapan mesti rontok di hadapan cahaya. Dan itu akan dirontokkan juga dengan ujian Otomatis, cobaan itu ya otomatis ya. otomatis. Tapi kita kemudian menjadi menyerap cahayanya. Indah Iya kan? benar. Iya Makin benar. menyatu dengannya. Hanya Makin itu, banyak. mesti berani mati dalam tanda kutip ya. Iya. Mati itu Oh, ya. lepas itu semua. Orang Oh, itu satu tidak. lagi tadi tanyain tentang Riado. Boleh dibocorin, Nah, di-spill dikit gitu katanya Teh. bisa. Kalau anak sekarang di-spill. Riadoh, riadoh itu sebenarnya latihan mati gitu ya. Di tarekat-tarekat itu ada namanya latihan mati, bahwa sebenarnya zikrul maut ya kan, kata hadis Rasulullah tuh ada dua hal, hati itu cenderung berkarat. Al-Quran dan zikrul maut itu membuat si karat itu hilang.
Nah, kita kan sibuk dunia ini cenderung lupa mati masalahnya gitu. Ya kan? Kayaknya tuh masih hidup 1000 tahun lagi. Yang dipikirin kan 5 years strategic plan gitu, selalu begitu kalau dunia tuh minggu depan agenda tuh penuh gitu ya. Lupa nanti malam bisa mati. Bener nggak? Begitu ingat, begitu teman telepon si Anu kecelakaan baru di zikrul maut datang tuh. Bulu kuduk berdiri dia. Oh iya. Aduh, langsung takut kan, takut mati tuh deh karena it could have happened to me gitu kan. Itu kemarin kapal nabrak jembatan di Amerika, ada 6 orang hilang, mungkin meninggal tuh lagi Iya, jalan. Baltimore ya. Di Ya, Baltimore. ya kita nggak pernah tahu tuh orang jembatan segede gitu. Ya, kita pikir aman. Allah, nabrakin aja kapal. Kita nggak pernah tahu. Ada mahasiswa ITB ya kalau nggak salah pulang di Setiabudi naik motor hujan-hujanan, of all the trees ya kan, dia lagi naik motor, oke, ada ranting jatuh jatuh besar, bak kena kepalanya, langsung meninggal. Kita nggak pernah tahu, sahabat-sahabat lagi jalan tiba-tiba ada truk nyelonong, bisa kan, bisa lagi disetirin orang berat ada, ataupun tidur nggak bangun lagi bisa. Teman saya ada tuh tidur dulu mah, sore-sore asar mau dibangunin kok nggak bangun-bangun. Nah, kayak gitu tuh, kalau itu kejadian sama kita, mau gimana coba? Orang nggak bisa diputar lagi. Itu kita mesti zikrul maut. Itu bahwa ya kata Rasulullah itu kematian tuh dekat. Kita sering lupa. Tapi mengingat maut bukan berarti kita jadi aduh Allah ya udahlah nggak usah kerja lah besok juga mati lah, itu salah juga gitu ya. Justru kebalikannya, wah jangan-jangan nih hari terakhirku, apa yang bisa aku lakukan, wah 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 gitu, harusnya begitu mentalitasnya, jangan-jangan nih sholat terakhirku gitu. Rasulullah begitu, beliau tuh dari tempat wudhu ke tempat sholat itu pucat dengan pemahaman siapa tahu meninggal sebelum sempat sholat, coba sampai begitu. Ya Ali kok pucat banget wajahnya ya, karena nggak tahu kalau aku meninggal dari tempat wudhu ke tempat sholat. Itu tauhid luar biasa. Itu memberikan sebuah menjadi mentalitas yang all out mengerjakan apapun dan takut Allah gitu ya, dan takut menyakiti orang karena kalau aku meninggal sebelum sempat minta maaf ya piye nanti dia nuntut aku di sana, jadi dia takut. Takut itu takwa, sahabat-sahabat, menjaga dia. Takut korupsi, apalagi nauzubillah itu yang di berapa gitu ya. Ya, takut ya, nanti keburu mati aku bawa harta kayak begini. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Atau hutang-hutang dibereskan, gitu. Takut keburu meninggal, gimana ya? Aku akan tergadaikan dengan ini. Nah, seperti itu. Jadi, um, riadoh itu latihan. Jadi mentalitas kita dibuat apa? What if this is our last day? Gitu. Nah, kalau begitu ada keterbukaan nanti hati. Kalau hatinya terbuka, ya, nanti cahaya iman turun. Nah, nanti petunjuk Allah akan masuk ke situ, gitu. Dan kita butuh petunjuk itu, karena hati harus harus hidup dulu untuk bisa diberi petunjuk. Kalau enggak ya mubazir. Petunjuk apapun nggak akan bisa dibaca, gitu. Syaratnya diturunkan petunjuk, hatinya harus hidup. Hati akan hidup hanya dengan taubat. Taubat itu adalah aku ingin hidupku diatur sama Allah. Itu mentalitasnya. Ya Allah, aku ingin kembali padamu. Monggo aturkan ya Allah. Gitu. Tiap bangun itu doa Rasulullah kan, jangan engkau serahkan diriku pada diriku. Jadi enggak mau dia ngatur-ngatur sendiri, walau sekejap mata, begitu kata Rasulullah. Dia hanya ingin Allah aturin deh, gitu. Bukan berarti dia nggak bikin plan, tapi dia menyertakan Allah ketika pun membuat sebuah perencanaan. Jadi Allah, 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 Allah terus. Gitu, walau alam. Itu sekilas tentang riadoh. Gitu Mbak Dini. Iya, semoga bermanfaat ya. Kalau boleh tahu nih dari Bu Itami, hal-hal yang menyangkut kegelapan pasti akan runtuh. Caranya bagaimana selain dengan tawakal? Sabar, sabar. Mesti karena mungkin di awal waktu akan menyakitkan. Ya, hal-hal yang bersifat kezaliman. Zalim itu kan dari zulumat, kegelapan itu. Nah, kalau definisi zalim, zalim orang-orang yang zalim dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang tidak mau bertaubat. Itu zalim. Definisi Al-Quran. Menzalimi dirinya.
Jadi semakin kan cuma ada minaz zulumati ilan nur, itu aja, antara cahaya dan kegelapan. Allah adalah sumber cahaya. Selain dia, menjauh dari dia, mesti tambah gelap. Itu. Nah, jadi taubat adalah kembali ke sumber cahaya. Cahaya itu sangat kuat. Begitu kegelapan disibak oleh cahaya, hilang kegelapan itu. Dia akan runtuh. Tapi itu sebuah rahmat. Jadi hati kita makin lapang lama-lama seperti itu. Walau alam. Ya, ada lagi? Iya, Teteh mau nanya Tadi. nih. Juga Wah, mau ini nanya. tukar sama-sama bareng. Ya, monggo, monggo. Ya, Dokter Dini silakan dulu. Oke, ya tadi yang ada mereka ya kayaknya seakan-akan udah dipanggil gitu ya untuk nah terus kemudian ada di belakangnya mereka menipu dirinya sendiri. Nah, ini yang Yes. seperti apa, Teh? Mereka yang punya penyakit hati. Jadi dia Oh, berasumsi gitu, semuanya itu. Mereka menipu diri tanpa mereka sadari. Itu ironis sekali. Kenapa? Sebenarnya karena mereka tidak mencari Allah. iya, iya, iya. Itu itu urutannya. Di Iya. ujung-ujungnya kalau diurut gitu ya sebenarnya bukan Allah yang dicari. Look, even though yang namanya keagungan Islam itu bisa jadi bukan Allah yang dicari. Iya, iya, iya. Sebuah keagungan saja. Itu halus ya. Atas nama agama, tapi bukan Allah yang dicari. Bisa begitu tuh. Iya, iya. Oh, Sebenarnya hanya ingin prestise saja. Prestise untuk golongannya misalkan. Tapi dia nggak mencari Allah. Halus. ya, Gitu. that's why kenapa aku nggak dihajikan berapa tahun yang lalu karena mungkin belum dapat Lama. ilmu ini. Masya Oke, Allah ya, tapi semua indah pada saatnya. indah pada Gitu. saatnya. Ya. Ini ya, ini Kita itu harus sering dengerin Teteh hmm, berulang-ulang mengatakan bahwa semuanya Allah sudah yang atur, sudah iya, ada. iya Tinggal kita. betul. Terus kemudian tadi yang terakhir yang Ibnu Athaillah Hmm, kategori ngotot dan kemudian Ibu jika Ato. kamu Ya. Ibnu Atha itu Uh-huh. kalau engkau berusaha keras untuk meraih apa yang sesungguhnya telah dan ngoyo dan itu gimana Teh? Apa namanya? Batasan Ya, antara ngoyo ya. berikhtiar Isi berikhtiar dengan suluk. pasrah Betul. yang pasrah yang Betul, betul, betul. Ada batas. Kita bisa ukur dengan 2K. Jadi ngoyo tuh nggak boleh di dalam suluk. Ngoyo tuh maksa-maksain diri. Ya. Kapan batasannya kita sudah di kategori memaksa? Ukur dengan 2K. Kesempatannya ada nggak? Ya ada. Waktunya ada. Oke. Yang kedua, mampu nggak kemampuan? Kemampuan tuh macam-macam ya. Uangnya ada nggak? Ya. Uang ada, tapi nggak ada yang jagain anak-anak. Belum mampu berarti. Ya, karena ada aspek lain yang kita harus bereskan. Nggak boleh ngoyo. Ingat? Ya. Pokoknya aku ingin, tapi anak terlantar, ngoyo namanya. Ya. Aku ingin, anak sakit, nggak bisa ditinggal. Benar nggak? Itu aspek lain, berarti kemampuan belum mampu. Kemampuan terus mengukur dari diri, apalagi juga sekitarnya. Jadi kesempatan dan kemampuan. Gitu. Kemampuan kadang juga badan. Nah, misalkan kesempatan ada, duit ada, tapi badan dibikin ambruk, ya udah istirahat aja, nggak usah ngoyo. Terus kemudian kita jadi wah sedih-sedih, ya itu berarti nyari apa, gini-gini ya. Kalau orang itu mencari Allah, yang dicari Allahnya bukan ibadahnya ya, dia akan apapun yang Allah atur buat dia. Kalau orang cari bukan ibadahnya, dia akan ibadahnya dia ya. akan kecewa, nggak, aduh aku nggak haji ini gimana. Yang dia cari hajinya gitu, bukan Allah. Kalau dia lihat Allahnya, dia lihat pengaturan Allah. Oh bukan ini yang Allah, dari saat ke saat harus mengalir seperti itu. L- to the last minute, bisa 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 pesawat cancel, bisa, bener Iya, nggak? Last bisa. minute bisa Iya, aja apa yang terjadi. Nah itu iya. kita mesti, oh ini dari Allah. Nah itu Allah belum menghendaki saya pergi, tenang hatinya, karena yang dia cari Allah gitu. Kalau carinya ibadahnya, ya pasti kecewa. Nanti dia
ngototin sama panitia, marah-marah di bandara, gimana saya kan mau haji." Loh, orang mau haji kok marah-marah, ya. Harusnya kan dia melihat ini dari Allah, ya wes, ya udah gitu, gitu. Makin dia berhaji tuh makin lihat makin tenang hidupnya tuh, makin berwibawa ngadepin itu tuh. Kalau masih, "Oh ini kamu kamu tahu siapa saya?" Wah, gimana ya? Jadi ya, ya, Oke, oke. Ya, mhm, iya. gitu ya. Jadi ya makin dia menyatukan itu semua, lihat di kacamata ini dari Allah, terus zikirnya itu la ilaha illallah, ilallah. Nah, makin makin menyatu gitu sama Allah. Nah, itu dia. Itu makin semoga dengan begitu bertawaf dalam kehidupan. Jadi tawafnya bukan hanya di sana, sehari-hari sudah tawaf dia. Hari-hari sudah tawaf. Oke. Mhm, ya. Oke, Teteh. Terima Mhm. kasih banget. Ini Amin. penegasan-penegasan yang kita mesti di Iya, semua dari Allah, semua. ya, Jadi kondisi dibegitukan Allah yang desain gitu. Kenapa ya? Artinya kembali lagi itu sebuah panggilan, surat cinta dari Allah, "Datang dong sama aku," gitu. "Kamu kurang nih zikirnya, tahajudnya kurang. Sujudnya kurang lama gitu, jadi didapat loh surat undangan itu, ya, lewat fenomena-fenomena supaya kita iya, iya. mendongak sama Allah, "Ya Allah, maaf ya aku kurang hadir, ini aku punya Iya, masalah begini-begini, hanya Engkau yang bisa mencabut, aku iya, tak iya, kuasa, iya. aku gimana? Silahkan silahkan." Gitu. Iya, Semua itu sebuah undangan karena Dia sayang, kangen gitu loh, "Kamu kok nggak datang lama-lama?" Gitu. It's all about love gitu, semua tentang cinta. iya, iya. It's beautiful. Ya, Iya, oke, thank you. iya Itu iya yang kadang-kadang jadi kita tergelincir itu karena ibadahnya itu loh ya. Kadang-kadang mau iya, yang kita cari yang ibadahnya, kita cari ibadahnya gitu. Eee, padahal ya ya, itu halus sekali, makanya kan iya, ada halus syahwat gitu. spiritual ya. Mhm, Syahwat mhm. spiritual tuh kayaknya Sama spiritual, spiritual tapi dia, sebenarnya iya, iya. syahwat. Iya, Yang iya. dia kejar pengen hajinya gitu, biar kena, "Oh ya, aku sudah Ini nggak hanya berhaji loh," haji kan aja ya, Teh, selfie ya, di sholat. depan Ka'bah gitu ya, bukti sudah haji, tapi Allahnya di mana? Belum tentu gitu. Hati-hati. Sholat Ya, spiritual itu nggak hanya di haji aja ya, Teh, ya? Ya mau sholat everywhere. tahajud, mau, Yes, ya ya, mau itu, eee sedekah. terjemah iya, Iya, mau baca Quran, mau ngasih iya, heeh, pengajian gitu ya, nggak boleh heeh. ter Ini dengan terpaku sholat dengan spiritual, bentuk-bentuk ya, ya. ibadah, nggak bisa, karena kita nggak Mhm. mengandalkan ibadah kok. Apa sih artinya kita ibadah 100 tahun pun ya, misalkan tanpa Iya, henti dan tak berbuat dosa sekalipun, nggak masih sanggup kurang. membalas satu Iya, iya, nafas iya, kehidupan, betul. mau apa gitu. Kita terus ngarepin surga dengan ibadah, nggak Iya, ada, iya, nggak ada nggak cerita. ada. Rasulullah tuh nggak begitu, "Aku tidak mengandalkan itu, hanya mengandalkan Iya, rahmat iya, Allah." oke. Ya. Oke, iya, thank you, Teh. Alhamdulillah alhamdulillah, semoga makin mantap nih ya, Iya, ilmunya benar. menjelang ke sana, Mbak Dini. Barangkali ada yang lain silakan, Mbak Dina tadi mau nanya apa? Iya, itu tadi Teh soal eh, apa namanya eh, makarnya Allah yang halus itu Teh gitu. Nah Yes. saat saat kita itu kan kayak eh, takwa gitu ya, on bukan on off sih sebenarnya naik turun lah gitu, masih naik turun gitu. Nah saat kita menyadari, oh iya ada yang salah nih ternyata nih apa sikapku dalam menyikapi satu satu kejadian atau satu fenomena tuh harusnya nggak begini tuh harusnya begini dan saat kita menyadari ketergelinciran itu Mhm. yang dilakukan apa Teh yang harus dilakukan sejauh ini Mmm, saya ininya apa istighfar gitu ya Teh ya. iya dan juga alhamdulillah ya, berarti diberi Oh, shed a light, kesadaran tuh dari Allah loh. iya Berarti iya 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 ada iya. cahaya yang sedang disibak gitu bahwa, "Oh sadar." Oh, iya iya Terus iya iya. makanya kaitannya dengan shadar Dan shadar, itu harus ingat kesadaran. lagi kalau itu tuh juga dari dia gitu ya Teh. Itu Ya dari dia. Makanya Allah. kalau mursyid saya itu bilang kalau habis sholat tuh, "Assalamualaikum assalamualaikum," hal yang pertama bilang, "Alhamdulillah." Alhamdulillah diizinin Iya, sholat. dikasih bikin sholat betul, betul tapi Bener, ya. banyak yang enggak Iya, loh, jangan salah. iya Ya, betul. itu. Iya, Jadi begitu ada pemahaman, alhamdulillah iya. alhamdulillah, ya Allah Karena terima kan kasih. kadang kita itu ngerasanya itu ibadah ya Teh.
Jadi ibadah Ini itu kayak kita yang rasanya kita ngerjain, udah bukan iya, kita dibuat sholat. betul betul. Padahal itu kita Ya, dikasih gitu ya, semua itu kesempatan untuk dikasih. itu, Loh, kita kekuatan. itu Iya, entitas tak bernama di iya, awalnya. iya, Saking nggak ada entitasnya sampai nggak bisa dinamain. iya, iya, Fakir. iya. Kemudian Masya dia Allah. kasih jiwa, dia kasih ruh, dia kasih Iya, jasad, dia kasih iya, semua potensinya. Semua is given. iya, iya. Kita lupa. Makanya kita selalu bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua Itu dikembalikan. dikembalikan. Iya, Hambaku yang kupercaya, kata Allah dalam bukunya An-Nifari ya. Hambaku yang kupercaya adalah dia yang mengembalikan semuanya kepada. Karena dengan sebuah kesadaran, sekarang apa yang milik kita benar? Bahwa itu punyaku. Punyaku itu apa? Yang mana coba bisa tunjuk? Mana badan ini dikasih? Bukti bahwa itu dikasih kita nggak bisa milih, nggak bisa desain di awal. Apa bisa desain? Aku pengen hidungnya yang gini. Bukti bahwa it's given, nggak bisa milih, sahabat-sahabat. Mau lahir ya begini, it's given. Anak iya, kita, misalnya, itu kamu anakku gitu bilangnya. Kan? Udah ada aku, itu hati-hati tuh, ego tuh yang ngomong. Kata siapa? Punya Allah, memang lewat kita. But it's not ours. Yang tahu itu seperti apa? Ibunya Maryam tuh tahu begitu. Sejak di kandungan, dia sudah nazarkan anak ini kan. Dia dengan kesadaran ini bukan milikku. Apa yang terjadi? Dia jadi ibunya Isa gitu. Nah, jadi apa yang sebenarnya milik kita? Nggak ada. Suamiku nggak ada. Ya pekerjaanku. Nah, suluk itu sampai ketika bilang I am nothing. Sampai unta masuk ke lubang jarum. Ego kecil. Kalau masih bahasa, wah aku kan profesor, jalannya beda. Gitu ya. Aku, pakai tas harga $2.000, jalan jadi beda tuh. Pakai mobil 3 miliar, wah keluar mobil, apalagi dibukain orang gitu ya, kayaknya gimana gitu. Wah itu segede unta, berarti belum bisa masuk lubang jarum, hati-hati, nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita masih belum humble, merasa bahwa gue gitu gede gitu ya, membesar. Itu kalau suluk harus dikecilkan, harus humble, takut gitu ya. Gitu. Jadi, itulah kita belajar dari kehidupan. Kalau masih petantang-petenteng, wah ya masih harus diproses itu belum bisa umroh haji hakiki sebenarnya, walaupun lumayanlah ke sana, lumayan daripada mungkin ya, tapi ya harus semakin mengecil. Unta masuk ke lubang jarum, tadi ayatnya begitu ya. Nggak boleh merasa, keren, nggak boleh merasa diri lebih baik dari orang lain, hal-hal seperti itu udah nggak boleh ada. Kalau mau ke Baitullah harus bersih, nanti di sana langsung kena kisos tuh, banyak kejadian, bener nggak? Ada nih cerita temen ya, si bapak ini tuh sudah berkali-kali umroh, nyampe di sana, kan di hotel, terus, "Aku beli makanan dulu," "Mau ditemenin nggak? Nanti hilang loh." Aku kan udah berkali-kali ke sini. Ada tuh perasaan begitu ya kan? Tahu nggak semalaman nggak pulang, dicari, polisi turun tangan. Kemana nggak tahu, takutnya diculik atau apa. Besok pagi ditemukan di salah satu ujung kota, udah lusuh ya, kelihatan semalaman nggak tidur. Loh, kenapa? Ya aku tuh keluar dari hotel, kan udah hafal tuh jalanan karena sering umroh. Entah kenapa dibikin jalanan tuh kayak asing gitu, sampai nggak nemu hotelnya itu kan sompral tuh hati-hati. Jadi kita nggak boleh ke sana bawa ujub gitu ya, merasa diri lebih. Biasanya banyak cerita-cerita tuh di tanah haram. Hal-hal seperti itu langsung dikisos gitu. Itu bukti bahwa ya memang masuk ke sana udah nggak boleh ada tuh hal-hal kayak gitu, merasa diri, wah aku kan di first class nih terbangnya, jadi aku di depan, sama-sama aja kalau pesawatnya crash ya hilang ya. Jadi nggak boleh ada seperti itu. Jadi harus tidak merasa diri lebih baik, juga tidak merasa minder. Itu dua penyakit yang di kutub yang berbeda tuh. Nah, minder itu pun kayak mencederai Allah ya. Minder dengan kondisi yang dia berikan, misalkan. Kan nggak benar juga. Nah, hal seperti itu udah mulai istighfari dari sekarang, jangan sampai kita mengotori hati gitu. Nah,
Walaupun tidak pergi ke sana, tapi mentalitas itu sudah mulai terbangun dalam diri kita. Semoga begitu. Wallahu alam, Mbak Dina. Siap Teteh. Jadi harus selalu dibangun kesadarannya untuk takwa ya. Harus sadar terus gitu untuk untuk Ya, untuk takwa gitu. Karena kan betul kok. begitu kadang kita tuh nggak fokus gitu. Nah, Ya, itu tuh agak terus apa namanya tergelincir itu tadi gitu. Mungkin iya, begitu ingat lagi ya, astagfirullah lagi gitu ya. benar. Apa namanya? Minta ampun lagi begitu. Iya. Tawakal. Tawakal tuh pilar takwa. Dia orang Ya, nggak mungkin takwa kalau dia nggak tawakal sama Allah. Jadi iya, yang dia andalkan sesungguhnya Allah. iya. Nah, itu diuji. Iya, perasaan Andalin siapa mengandalkan itu kan sebenarnya? kadang muncul Iya. gitu, kadang Sebenarnya kita hati lupa gitu. iya, Iya, berpegang kemana itu ke uji kok iya, nanti. Iya. iya, Sebenarnya kita andalkan tuh siapa sebenarnya? Deposito. iya, Hah? betul, Ada kelihatan. Nanti nanti Allah uji. betul ya Itu mesti Allah, ya disapih. Allah, itu banget itu. Ini Ya, suluk ya. Karena ya, makin halus gitu, makin halus. Karena Allah melihat yang halus-halus seperti itu gitu. ya, Nah, katanya iya, kita pengen mendapat cinta Allah, ingin iya. surga, pengen Firdaus yang paling tinggi. By definition, tahu nggak Firdaus itu apa kata Nabi Isa? Nabi Isa menantang kaum Farisi pada saat itu ya. Udah nggak ada lagi kaum Farisi, dia bilang. Farisi itu yang menghuni surga Firdaus, satu satu akar kata yang sama, Farisi Firdaus. Firdaus itu artinya orang yang mencari Allah. Makanya dia surga tertinggi karena yang dicari Allah aja, gitu. Nah, sekarang nyari apa? Itu ada pertanyaan sama kita lah. Setiap saat harus dievaluasi. Aku nih cari apa? Istighfar, istighfar gitu. Lalu dievaluasi. Walau alam. Begitu. Baik, terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Iya, ada lagi yang lain? Makassar bagaimana Bu Syarifah? Ini wah udah mau buka mungkin Nah, ya. ini sini sudah hampir mau buka. Ya, Cuman saya alhamdulillah. mau ada sedikit apa ya, mungkin testimoni atau apa ya. Iya, iya. Waktu saya umroh itu tahun 2016. Mm-mm. Nah, itu ada sebuah kejadian yang saya sampai nangis kayak kehilangan apa gitu teh. Wah, Saya kan biasanya sholat duha teh. heeh. Nah, di sana itu tiba-tiba saja Allah itu mengambil dan saya tidak bisa, saya tidak bisa maksudnya itu untuk sholat duha itu, oh bukan waktu ini, setelah pulang pulang umroh saya ndak yang biasanya saya dimudahkan sekali untuk sholat duha, Ya. ini tidak bisa. Entah alasannya apa gitu. Mau Oh, sholat duha itu berat oh, sekali. sampai Tidak segitu. bisa, kan? Nah, Tetapi ada satu ibadah yang Allah ganti gitu. Allah ganti yang tidak pernah saya latihkan dan itu dimudahkan sekali. mm, Saya bisa mengerjakannya itu dan itu tidak pernah sebelum saya berangkat itu saya tidak pernah melakukan itu. Tapi begitu pulang satu diambil tapi diganti dengan yang lain. Masya Tapi Allah. saya itu seperti kehilangan. Saya sampai menangis, Hmm. Mbak Tessa. Saya Oh sampai ya. menangis. Ya Allah, dan saya yakin juga kesedihan itu Allah juga yang kasih. Allah Mm-mm. juga Mm. yang Iya, kasih betul. dan Ada saya ayatnya nih. Dia yang membuatmu menangis dan dia yang membuatmu ya tertawa. Mm. benar. Eh, diberi saya sedih sekali seperti kehilangan sesuatu gitu. Dan saya sampai Mm. menangis terus, ya Allah, kenapa kau ambil? Nah, itu kan Mm. lucu gitu, hilangnya itu seperti hilang benda apa gitu. Ya Allah, Iya, kenapa kau ambil ya Allah? betul. Tapi saya bahagianya karena saya loh ini kok bisa ya saya lakukan ini. Itu sebuah tanda sebagai bukti bagi saya bahwa kalau kamu mampu sholat duha dimudahkan itu bukan karena kau gampang sekali kalau begitu Allah cabut kamu tidak bisa Yes, apa-apa. betul. Betul itu. Ya. Kamu tidak bisa apa-apa. Jadi jangan kamu Mm. bangga gitu. Ini juga pernah sholat subuh Mbak Tessa. Itu Mm. sholat subuh saya dimudahkan sekali. Sebelum tarhim saya sudah bangun.
Dan kebetulan di rumah saya itu ada ipar saya. Susah sekali dibangunkan. Nah, ini saya terus bilang nih, kamu kok susah sekali sih? Coba kalau umpama azan terus bangun gitu. Ini Astagfirullahaladzim. Saya ini kalau azan, kalau tarhim itu bangun, sudah dipersiapkan gitu mau sholat, ya benar juga gitu. Tapi kan itu sombongnya itu teh, kita gitu. Ya. Iya, Nah, halus sekali ya, halus. teh itu Iya. diambil dan saya tidak bisa. Saya Wah, berat sekali sholat, Insya Allah. saya berat sekali. Dan itu jelas sekali, terasa sekali bahwa saya susah sekali. Jadi saya bilang, Wah. ya ampun ya Allah, ampun, tidak lagi ya Allah, tidak lagi. Ya Allah, ya betul. Ya, bukti itu semua pemberian. Kita dibuat sholat, bukan Dan kita yang melakukan. betul, dan yang tadi itu yang selesai umrah, berapa lama itu saya nangis, ya Allah, kenapa engkau ambil ya Allah, walaupun saya sudah dikasih ganti, tapi saya masih nangis terus. Tetapi Masya Allah, tidak lama kemudian itu Allah mengembalikan Mbak Tessa. Jadi saya dapat, Alhamdulillah. Masya Allah, tapi dengan sebuah apa ya, akhirnya ada pengalaman, ada ilmu, ada hikmah yang saya dapatkan seperti itu. Dan saya bilang, tidak lagi ya Allah, kalaupun saya bisa itu bukan karena saya bisa, tetapi Kau yang mampu. Seperti gitu. Wala quwata illa billah. Terima Ya. kasih. Saya dengan kajian. Alhamdulillah, betul ya, begitu. Begitulah, jadi kita kemudian melihat Allah penyebab dari semuanya, kausa prima. Kita nggak bisa ngeklaim aku gitu, prestasiku, kehebatanku, enggak, semua kepintaran Allah yang kasih, potensi Allah yang kasih, tenaga Allah yang kasih, kesehatan Allah yang kasih, sama juga penyakit Allah yang kasih, ya, kelemahan Allah yang kasih. Semua itu seperti siang dan malam, dan kita melihat kesatuan di balik itu semua. Makin menyatu, makin mentauhid, orang tuh makin tenang hidupnya, makin menyatu sama Allah. Disitulah ketenangan yang abadi yang tidak tergantung oleh kondisi luar, kepemilikan, ya, situasi apapun dia bisa tenang. Karena hanya dengan Allah hati menjadi tenang. Gitu. Nah, agama menuntun kita. Maksudnya, ayo ke Baitullah supaya Allah bertahta di situ. Ketenangan hanya bisa terjadi setelah itu. Kalau di dalam hati kita masih ada objek-objek lain, itu sumber malapetaka, itu sumber kesedihan kita, dan Allah tahu. Aku tidak mau kau bersedih, hambaku, gitu. Allah tuh sebenarnya diambil. Terus kita kan masih megang-megang, ya, tapi aku sukain. Iya, tapi kamu nanti akan sakit, lebih menyakitkan. Nah, makanya harus percaya, believe, iman, itu pada berserah diri. Silahkan. Apa yang terbaik? Engkau yang maha mengetahui apa yang terbaik. Aku tidak tahu. Gitu. Kalau sudah ijab kabul seperti ini, tunggu dia datang memproses kita. Ya, semua akan menjadi lebih baik dunia. Kuncinya bersyukur. Memang apapun yang terjadi, kunci terbukanya rezeki 1 jam ke depan, syukurnya di detik ini. Kunci terbukanya rezeki sehari ke depan, 2 hari, seminggu, sebulan, yaitu mensyukuri apa-apa yang dia hadirkan saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah minggu depan pertemuan terakhir, ya, jelang malam-malam terakhir Ramadan untuk kajian haji, semoga bermanfaat ya, insya Allah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa ya, Makassar, mungkin Surabaya semuanya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Makasih Teh Tessa. Waalaikumsalam.